Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah Kak Grace, gimana nih keadaan Kak Grace hari ini? Keadaan aku hari ini sangat senang dan sehat, Kak Diana. Kalau Kak Diana gimana? Aku juga sehat nih Kak Grace. Tapi adik-adik di rumah keadaannya gimana ya Kak Grace? Coba kita cari tahu. Wow, sepertinya adik-adik di rumah sehat semua, Kak Diana. Puji Tuhan lah kalau adik-adik sehat. Tapi adik-adik hari ini semangat kan untuk ibadah hari ini? Pastinya. Tapi coba kita lihat. Ternyata dari komennya ada yang mau bangun tidur, ada juga yang belum sarapan. Waduh, bisa-bisa jadi nggak semangat nih Kak Diana. Wah Kak Grace, gimana biar adik-adik semangat ibadah hari ini? Kita tepuk semangat dulu. Boleh. Adik-adik di rumah ikutin ya. Kita tepuk semangat bareng-bareng yang di gereja maupun yang di rumah adik masing-masing. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Kita akan mulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau saat teduh terlebih dahulu. Kita boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh duduk manis untuk menikmati ibadah kebaktian sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh menikmati puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh diberitakan inang pendeta, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di atas segala dosa kami, Bapa, dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, tapi tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Diana, pada ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Wow. Kita akan menyanyi dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rospita Bosiombing. Dan juga kita akan ada aktivitas, Kak Diana. Wah, hari ini ada aktivitas Kak Grace. Tentu saja, Kak Diana. Baiklah Kak Grace, sebelum kita memulainya, kita akan bernyanyi dari lagu Segala Puji Syukur. Mari Kak Syara. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pembelajaran untuk kita semua hari ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Ayo adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Inang Pendeta akan membaca dari sini dan adik-adik boleh ikut serta membaca di rumah ya. Kita mulai di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Nah, Inang Pendeta mau tanya dulu adik-adik semua, apa kabar hari ini? Ada yang bersedih, ada yang gembira, ada yang sakit. Baiklah. Tapi kalau ada yang sedih, ada yang sakit, ada yang marah, ada yang kesal, ada yang kecewa, tapi Inang Pendeta tetap berdoa untuk adik-adik semuanya. Kiranya hari ini dan saat ini ketika kita belajar firman Tuhan, adik-adik semua tetap bersuka cita. Nah, adik-adik semua, kita sudah membaca firman Tuhan tadi dari kitab Injil Matius tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Pasti adik-adik semua sudah tahu ceritanya tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, sesungguhnya waktunya bagi Tuhan Yesus untuk menjalani penderitaan itu sudah dekat. Yesus akan menjalani Via Dolorosa. Yesus akan menjalani penderitaan demi penderitaan. Sampai pada akhirnya nanti Yesus akan disalibkan dan turun ke dalam kerajaan
maut. Tentunya kematian itu diawali dengan jalan penderitaan, di mana Yesus akan diserahkan kepada orang-orang yang membencinya, yang tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengajak murid-muridnya. Ada 3 orang murid Tuhan Yesus yang diajak ke Taman Getsemani untuk berdoa, yaitu Simon Petrus, kemudian siapa? Yakobus dan Yohanes. Jadi ada 3 murid Yesus yang diajak untuk ke Taman Getsemani. Lalu Yesus ngapain di Taman Getsemani? Lihat-lihat pemandangan taman. Ngapain Yesus di Taman Getsemani? Naik sepedaan. Nang pendeta, sepeda belum ada waktu dulu. Terus naik onta? Naik keledai? Kan. Nah, lalu Yesus ngapain di sana? Yesus mau berdoa. Ya, kenapa Yesus berdoa? Katanya tadi bahwa Yesus sedang bersedih. Bersedih gimana ya? Bersedih. Nah, Yesus sedang bersedih hati. Yesus katanya sedihnya kayak mau mati rasanya. Aduh, kasihan sekali ya Yesus ya. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah tahu bahwa dia akan melewati penderitaan yang sangat berat. Yesus itu sudah tahu kalau dia akan dicambuk, dia akan dicaci maki, dia akan dilempari, dia akan disalibkan, dia akan mati. Jadi Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Makanya dikatakan waktunya sudah dekat. Makanya hatinya sedih. Sedih bukan gimana ya? Sedih karena memang dia harus melewati itu semua supaya kehendak Bapa di surga terjadi. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya yang di surga. Nah, lalu dia katakan kepada murid-muridnya, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, kalian di sini dulu ya. Aku mau berdoa. Lalu Yesus berdoa, kemudian dia kembali. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka tidur. Nah, lalu kemudian Yesus menegur murid-muridnya, lalu pergi lagi untuk berdoa. Lalu kembali lagi. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Tidur lagi. Lalu Yesus menegur murid-muridnya, lalu kembali lagi untuk berdoa. Nah, setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya, lalu dia mengingatkan murid-muridnya supaya murid-muridnya tetap berjaga-jaga selalu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa yang menjadi isi doa dari Tuhan Yesus. Jadi doa Tuhan Yesus itu pertama, kedua, ketiga itu sama. Apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Nah, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga. Yang Yesus maksud itu cawan itu apa ya? Itu adalah penderitaan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Makanya Yesus memohon kepada Tuhan, meminta kepada Bapanya di surga. Kalau dikatakan tadi di sini, dikatakan bahwa jikalau sekiranya mungkin, jika memungkinkan, nggak usahlah harus menderita. Jika memungkinkan, penderitaan itu disingkirkanlah. Yesus nggak usah harus melewati jalan penderitaan itu. Tapi akhirnya Yesus mengatakan apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Jadi Yesus meminta tapi tidak memaksa. Ya kan? Yesus memohon tapi dia tidak memaksakan keinginannya, kemauannya ya kepada Bapa di surga. Tapi Yesus katakan, kehendak Bapa di surga lah yang terjadi. Apa yang Bapa di surga kehendaki, itulah yang harusnya terjadi. Jangan kemauan Tuhan Yesus, jangan keinginan Tuhan Yesus, tapi kehendak dari Bapanya yang di surga. Nah, adik-adik semuanya, lalu apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu berdoa, ya kan? Berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, banyak hal yang kita mintakan kepada Tuhan, ya kan? Mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, mama, papa, teman, guru, siapapun itu. Bahkan mendoakan bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya kan? Kita mendoakan supaya COVID-19 segera berakhir, segera berlalu, supaya kita semua boleh sekolah lagi ke sekolah, gereja lagi ke gereja, boleh bermain bersama teman-teman, boleh berkunjung ke rumah opung, boleh berjumpa dengan inang pendeta, boleh bermain dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan banyak lagi yang kita rindukan. Nah, lalu ketika kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, kita juga harus meneladani seperti Tuhan Yesus, supaya jangan kemauan kita yang kita paksakan kepada Tuhan. Kita minta misalnya Tuhan, aku menginginkan supaya aku memiliki handphone. Tuhan, aku menginginkan supaya aku punya mainan. Tuhan, aku menginginkan supaya aku mau ini dan itu dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ingat, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki itu yang harus kita terima dalam kehidupan kita ini. Jika Tuhan katakan, enggak, kamu saat ini kamu belum seharusnya memiliki gadget atau handphone. Kata Tuhan, kita harus siap dengan itu. Jadi jangan kita paksakan, enggak, besok harus ada Tuhan. Tolong ya, nggak boleh. Gitu. Atau kata Tuhan, belum saatnya kamu punya mainan seperti yang kamu inginkan. Jadi nggak boleh maksakan juga, ya kan? Sama seperti ketika misalnya kita kepada orang tua, kepada mama dan papa. Nggak boleh juga kita memaksakan keinginan kita, kehendak kita. Apa kita minta hari ini juga harus ada, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Nanti Tuhan marah kepada kita. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada hal berdoa ini. Dalam berdoa kepada Tuhan, kita juga harus mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini, ya. Berjaga-jaga. Ya, apa yang harus kita jaga? Berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita berjaga-jaga? Makanya dengarkanlah apa yang menjadi suara Tuhan, perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi berserahlah kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semuanya, ini dua pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Ada tiga ya? Ya, tiga. Satu tadi berdoa, dua. Satu berdoa, yang kedua selalulah berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini supaya kita tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik di hadapan Tuhan.
Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melakukan aktivitas kelas yang akan dipandu oleh Kak Grace dan Kak Diana. Nah, adik-adik, tibalah kita pada sesi aktivitas ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Dalam aktivitas kita pada minggu ini, terbagi atas 2 aktivitas Kak Diana. Nah, aktivitas ini dikerjakan oleh adik-adik dari kelas TKA sampai adik-adik kelas 6 SD. Dan aktivitas ini, jika adik-adik mempunyai kakak atau adik, bisa dikerjakan secara bersama-sama. Dan jangan lupa, ajak juga papa dan mamanya. Gitu Kak Diana. Oh, begitu ya Kak Grace ya. Dan aktivitas yang pertama adalah adik-adik kami minta untuk memvideokan dengan menceritakan kembali isi firman yang tadi sudah dibawakan oleh Inang Pendeta, yaitu tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sekali lagi ya adik-adik memvideokan dan di dalam video itu menceritakan kembali dengan versi adik-adik tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian video tersebut adik-adik share ke grup kelas masing-masing. Itu aktivitas yang pertama. Yang kedua, adik-adik akan menjawab 5 buah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Kak Grace dan Kak Diana pada hari ini. Dan jawaban tersebut bisa adik-adik tulis di kertas, nanti difoto, dan juga di-share ke grup kelas masing-masing. Nah, pertanyaan ini mudah sekali Kak Diana. Pertanyaan ini jawabannya hanya ada 2, yaitu benar atau salah. Contohnya, kalau misalkan Kak Grace bilang benar atau salah ya, coba Kak Diana kasih contoh dong. Contoh soalnya ya untuk adik-adik ya. Contoh soalnya. Inang Pendeta Rospita adalah pendeta sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Nah, kira-kira benar atau salah? Kalau jawaban tadi pernyataan yang dibawakan oleh Kak Diana itu benar, adik-adik tulis di kertas, misalkan nomor 1, tadi pertanyaannya benar atau salah. Cukup salah satu aja ya. Kalau misalkan tadi jawabannya benar, tulis benar. Kemudian nanti dengan pertanyaan lainnya dijawab dan difoto dan di-share ke grup kelas masing-masing. Oke. Tapi tentunya jawaban yang tadi benar atau salah Kak Diana? Pasti benar dong Kak Grace. Oke. Adik-adik udah siap ya dengan pertanyaannya? Ada 5 pertanyaan. Oke, siap? Siap. Oke. Yang pertama, benar atau salah? Apa pertanyaannya Kak Diana? Yesus di Taman Getsemani untuk berdoa. Oke. Pertanyaan pertama ya. Yang kedua, benar atau salah? Yesus mengajak 5 orang muridnya untuk berdoa bersama. Yang ketiga, benar atau salah? Perasaan Yesus saat itu gembira. Yang keempat, benar atau salah? Murid-murid Yesus yang tinggal menuruti ucapan Yesus untuk berjaga-jaga. Oke. Dan yang terakhir, yang nomor 5 ya adik-adik, benar atau salah? Yesus berdoa sebanyak 3 kali di Taman Getsemani. Oke. Wah, udah tahu ya adik-adik ya, berarti ada 5 pertanyaan yang harus dijawab di kertas dan nanti difoto dan di-share ke grup kelas masing-masing. Dan jangan lupa video yang tadi untuk menceritakan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, demikianlah aktivitas kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas kita berikutnya. Adik-adik semuanya, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas kelas untuk hari ini. Adik-adik semua yang semangat ya untuk mengirimkan aktivitas kelas adik-adik semua ke grup kelas masing-masing. Nah, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu mau meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini, yang menyerahkan kesedihannya, pergumulannya kepada Bapa dalam surga. Biarlah kami juga selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah kami hanya berdoa menyampaikan keinginan kami, kerinduan kami kepada Tuhan, dan kami percaya
Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami inginkan dalam kehidupan kami ini jika itu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah juga kami terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami ini, di mana kami mau belajar dari firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, sebab apa yang Tuhan katakan kepada kami akan memampukan kami menjaga diri kami, menjaga iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami senantiasa bisa tetap berdiri dengan kokoh, tidak tergoyahkan walau apapun yang terjadi, dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita diucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kira-kira siapa yang ulang tahun pada minggu ini ya Inang? Nah, adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini ada 8 orang anak. Yang pertama ada Nathanael Nainggolan. Yang kedua, Jonas Jeremy Tampu Bolon. Yang ketiga ada Bianca Marlen Sihotang. Yang keempat ada Beatrice Mikaela Nauli Sitorus. Dan yang kelima, ada Grace Anastasia Pasmaita Siagian. Yang keenam ada Zevania Ersinaga. Yang ketujuh ada Aurora Tamara Sidauro. Dan yang kedelapan, ada Fredlin Amabel Putri Simbolon. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini, Inang Pendeta, Kak Grace, Kak Diana, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan pengurus seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ini hadiah untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini ya, ditunggu untuk hadiahnya. Yeay. Dan untuk mengucapkan selamat ulang tahun ini, Inang dan Kak Diana, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Kak Syera. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpin langkahmu. Padamu Nathanael, padamu Jonas, padamu Bianca, padamu Beatrice, padamu Grace, padamu Zevania, padamu Aurora, padamu Amabel. Selamat ulang tahun. Wah, Inang dan Kak Grace, gak berasa kita sudah di penghujung ibadah untuk hari ini. Kita akan menutup kebaktian hari ini dengan bernyanyi dengan judul lagu Jika Jiwaku Berdoa, sekaligus mengumpulkan persembahan yang akan dimasukkan ke dalam celengan. Mari Kak Syera. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja
Nah, adik-adik semuanya, kita akan berdoa bersama. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami begitu merasakan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan menjagai kami dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Engkau masih memberikan hari yang baik bagi kami untuk boleh beribadah, berdoa, bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan juga terlebih belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami pelajari hari ini sungguh-sungguh mengajak kami semuanya, anak-anak sekolah minggu gerejamu ini, menjadi pendoa di tengah-tengah rumah kami, bahkan juga di tengah-tengah gereja kami. Biarlah kami meneladani Yesus Kristus yang mau mendoakan murid-muridnya, dan juga kami semuanya mau mendoakan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami juga tatkala sebentar lagi akan mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban berkarya dalam kehidupan kami lewat penderitaan, lewat penyaliban, bahkan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak yang diselamatkan. Kami mendoakan buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan selalu menjagai mereka, memberkati mereka hari lepas hari, menambah-nambahkan panjang umur dan kesehatan, dan sukacita sorgawi yang daripada Tuhan, supaya mereka tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Berkatilah juga seluruh anak-anak sekolah minggu kami dalam pendidikan mereka, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih tetap kami hadapi sekarang ini. Tuhan jugalah yang menambahkan semangat yang baru bagi adik-adik sekolah minggu kami, supaya mereka tetap semangat untuk belajar meskipun harus belajar dari rumah mereka, meskipun harus menghadapi berbagai macam kendala. Tapi kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan semua para orang tua supaya mereka tetap sabar dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi sekarang ini. Tolonglah juga para orang tua untuk tetap semangat bekerja dalam mencukupi segala kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Berilah rezeki, berkat yang daripada Tuhan, supaya para orang tua tetap percaya bahwa dalam masa sulit pun Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua yang memberikan hati kami untuk melayani di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, mendoakan untuk perayaan Jubileum Gereja kami HKBP Pasar Minggu ini. Tuhanlah selalu memberikan damai sejahtera, kesatuan hati dan pikiran, supaya perayaan Jubileum Gerejamu ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu turut merasakan bagaimana Tuhan memberkati gereja HKBP Pasar Minggu ini, di mana kami turut mendoakan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dengarkanlah juga kami tatkala kami akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita akan firman Tuhan untuk hari ini. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Grace, dan Kak Diana berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Mama dan Papa, dan di rumah aja. Dadah!